Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu ketaatan. Dalam bacaan kali ini, yaitu kitab Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat yang ke-37. Ternyata kehidupan manusia pada waktu zaman Nuh penuh dengan segala jenis kejahatan. Mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Mereka lebih senang melakukan dosa daripada kebenaran. Di saat zaman tersebut, moral manusia benar-benar telah rusak. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di masa sekarang ini, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan orang-orang zaman Nuh dulu, di mana segala jenis kejahatan merajalela, baik itu pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan, dan sebagainya. Di sini bukan berarti kehidupan orang-orang Kristen boleh tenggelam dan terlibat di dalamnya. Jika kita tidak berbeda dengan orang dunia, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti nenek moyang kita, yaitu kebinasaan. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan seperti Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena ketaatannya, Nuh dan seisi keluarga selamat dari air bah. Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hidup tidak bercela. Inilah yang paling dicari Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kesuaman. Terhadap orang yang suam-suam kuku, Tuhan dengan sangat keras berkata, dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ketaatan menuntut kita menyangkali diri setiap hari, menyalipkan hawa nafsu kedagingan, dan memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Banyak yang berkata, mengapa harus repot melayani Tuhan? Mendingan waktu kita digunakan untuk hal lain yang bisa menghasilkan uang. Mungkin juga kita pernah mendengar dengan nada seperti ini. Jadi orang Kristen jangan rohani-rohani amat deh, gak ada untungnya. Janganlah gentar hatimu dan lakukanlah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan, karena setiap ketaatan yang kita lakukan akan mendatangkan upah, yaitu kehidupan yang kekal. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Amin.